Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi belajar sama-sama bagaimana cara untuk melakukan proses pemijahan ikan koi. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan pemijahan ikan koi dengan size betinanya 35 cm, kemudian jantannya antara 30 sampai 35 cm, ada 3 ekor. Yang betina saya pakai jenis sowa, kemudian jantannya ada sowa, kemudian ada sowa juga, hisowa ya, yang warnanya merah strong itu, yang warnanya merah, badannya merah semua, kemudian ada sanke satu. Nah, di proses pemijahan ini ternyata gagal, intinya gagal, dan solusinya akhirnya saya ganti pejantannya, dimana yang saya ganti hanya ada satu, yaitu sankenya itu. Jadi sanke yang saya pakai itu belum memiliki size 30 cm, baru sekitar 27 cm-an. Nah, ternyata hasilnya gagal. Jadi satu malam itu dia sudah kejar-kejaran, tetapi belum melakukan proses pemijahan. Nah, seperti yang dilihat pada video, mereka kejar-kejaran, cuman tidak melakukan proses pemijahan. Akhirnya saya ganti yang sankenya itu saya ganti dengan kohaku. Nah, sebetulnya dalam proses pemijahan ini itu kurang bagus jika koinya itu masih memiliki size yang kecil ya. Ini tergolong masih kecil size-nya, masih 35 cm untuk indukannya. Yang bagus sebetulnya adalah di size antara 50 sampai 60, itu bagus untuk proses pemijahan, dan anakannya juga hasilnya lebih bagus. Cuman ini hanya untuk belajar saja, maka saya coba untuk melakukan proses pemijahan karena yang betina sudah torah dengan ukuran yang lumayan besar pada perutnya, dan juga ciri khasnya adalah pada perutnya, pada perut dari betina itu dia lembek dan besar ya di bagian belakang. Nah, itu sudah siap untuk proses pemijahan. Nah, ini adalah saat saya ganti jantannya dengan kohaku itu yang warna merah yang baru mengejar betinanya. Pada ini saya masukkan untuk yang jantan yang kohakunya itu sore ya, sekitar jam 3-an itu baru saya masukkan. Ini adalah hari kedua. Jadi hari pertama itu yang pertama tadi gagal malamnya, kemudian saya ganti pada hari kedua. Nah, ini adalah malam Idul Adha. Jadi ketika malam Idul Adha ini terjadi proses pemijahan langsung. Nah, jika dilihat dari video ini, 3 pejantan ini semuanya sudah agresif untuk mendekati betinanya. Bisa dilihat di video seperti itu. Nah, yang buih-buih banyak itu ketika terjadi proses pemijahan, sperma dari jantannya itu sudah banyak keluar di situ, dilihat dari videonya itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah media. Media dalam proses pemijahan itu juga harus diperhatikan. Pada video ini, proses pemijahan ini medianya kurang banyak, sehingga banyak sekali telur yang tidak menempel. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya, sekaligus untuk membahas mengenai penetasannya. Nah, ini adalah proses pemijahannya, dan telurnya sudah mulai keluar dari yang betinanya, ditandai dengan perut yang semakin mengecil pada betinanya. Yang betinanya sowa yang depan itu. Untuk setelah proses pemijahan selesai, itu diganti airnya biasanya. Jadi ini saya ganti air kurang lebih 80%. Jadi hampir habis airnya ketika setelah proses pemijahan pagi harinya. Jadi ini malam pemijahan, kemudian paginya saya ganti airnya 80%. Tujuannya adalah agar sisa-sisa sperma yang masih banyak itu nanti bisa terbuang lewat proses pergantian air, karena nanti jika tidak diganti airnya akan banyak menimbulkan masalah baru, yaitu biasanya terkait dengan munculnya jamur seperti itu. Nah,
Di pemijahan ini juga sama hasilnya setelah diproses pemijahan H+1 setelah proses pemijahan sekali telur yang mengalami gagal menetas. Ditandai dengan biasanya kalau terjadi gagal menetas itu adalah warna dari telurnya itu dia berwarna putih. Kemudian kalau ada jamurnya biasanya itu nanti kayak muncul serabut-serabutnya. Nah, di sini ini sangat penting sekali ketika dalam proses pemijahan adalah terkait kondisi kualitas air dan medianya. Biasanya setelah proses pemijahan yang bagus itu adalah setelah proses penggantian air yaitu ditambahkan dengan methylene blue. Atau kalau tidak ada methylene blue bisa pakai namanya red blue dog, itu juga sama. Itu digunakan untuk membunuh parasit-parasit yang nanti bisa menempel pada telur. Nah, di proses pemijahan ini saya sebetulnya sudah memasukkan red blue dog atau bisa juga menggunakan methylene blue. Tapi memang jumlahnya masih sedikit sehingga terjadi spora-spora dari jamur itu dia masih banyak yang hidup di kolam ini. Yang mengakibatkan kolam menjadi tadi spora dapat berkembang di bagian telur-telur baru. Nanti akan saya tunjukkan videonya untuk yang telurnya seperti apa yang terkena parasit. Demikian sedikit sekilas mengenai proses pemijahan ikan koi. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini saya baru pertama kali belajar ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam proses pemijahan. Di video berikutnya nanti akan saya bahas mengenai telur pada ikan koi. Mana yang mengalami gagal menetas dan mana yang terkena parasit dan mana ciri-ciri yang telur nantinya akan menetas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.